welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini kita mau nge-review MN128 yang sudah Om Ewa upgrade full metal. Nah, kemarin kita sudah bongkar habis-habisan, kita sudah deep and review MN128 dengan versi RTR standar pabrikan, dan ternyata lumayan keren dan part build quality-nya juga cukup bagus nih teman-teman. Tidak heran kalau MN128 ini menjadi RC sejuta umat buat pemula. Good job MN. Nah, ini memang pilihan yang paling utama nih di sektor harga yang sangat affordable di angka 1 jutaan, dan kemarin kita bisa tebus di harga 900 ribuan nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan review MN128 yang sudah Om Ewa upgrade nih. Beberapa part sudah metal, motor kita ganti, ESC kita ganti, gearbox kita ganti, dan apa aja ubahnya, yuk kita simak aja yuk. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk di like dan subscribe nih channelnya Om Ewa juga ya. Nah, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya, ping ping ping, agar teman-teman tidak ketinggalan info seputar tips dan trik RC Adventure berikutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk di like dan subscribe RC Zigzag. Jangan lupa juga di like dan subscribe-nya channelnya Om Yandi RC Gasam di sini. Nah, oke, yuk langsung aja, jangan lama-lama, kita akan ulik, kita akan bahas tuntas, dan kita coba akan sepil-sepilkan bagaimana ini di build. Nah, yuk langsung aja cek itu. Oke teman-teman, ini MN128 yang sudah Om Ewa upgrade, dan beginilah tampilannya. Gimana menurut teman-teman? Sudah nampak gagah atau belum? Kalau Om Ewa sih lumayan lah, lumayan daripada yang kemarin waktu standaran. Nah, ini juga lebih nampak durability-nya jauh lebih meningkat karena beberapa part metal sudah Om Ewa include-kan di MN128 ini. Yuk kita ulas, simak ubahan apa aja yang Om Ewa sudah tambahkan atau diganti ya. Dari sektor depan dulu nih, tampilan bagian depan. Nah, ini Om Ewa sudah pasangkan winch yang sebenarnya ini 1/12, cuma kalau di MN128 nampak kegedean ya. Tetapi bagaimana lagi kalau ini adalah winch yang ukurannya paling kecil sudah. Kalau yang paling kecil lagi nanti torsinya hilang. Nah, ini teman-teman, untuk bumper sudah Om Ewa ganti, ini bumper metal dengan warna merah, dan warna ini senada dengan gardan serta link di axle-nya, link steering ya di axle-nya ini. Nah, C-hub juga sudah diganti metal, dan gardan bonggolnya ini sudah metal, serta tabungnya yang warna hitam ini sudah metal. Oh, memang beli gardan metal ini satu set, untuk harganya cek di sini. Nah, ini teman-teman, untuk harga gardan satu set, kemudian untuk bumpernya juga bisa dicek di sini. Nah, itu untuk winch ini juga bisa teman-teman cek di sini harganya. Nah, ikut teman-teman. Kemudian apalagi ubahannya yang nampak lagi ya teman-teman, ini ada grill yang angry. Nah, angry grill ini lumayan bikin RC ini nampak lebih beringas lagi, karena matanya nampak lebih sipit dan sangat menakutkan. Oke teman-teman, grill ini juga diganti dengan harganya di sini. Nah, grillnya seperti itu. Kemudian lampu di grill ini sudah diganti juga. Nah, ini lampu dengan angle ice nih teman-teman. Coba kita akan nyalakan, semoga baterainya masih ya. Nah, ini teman-teman bisa nampak ya, ini angel ice-nya keren. Kemudian nampak lagi di sini, ini sebenarnya kemarin itu tidak ada opsional di RTR-nya nyala untuk lampu sen di fender ini. Nah, ini kita nyalakan lampu DRL di fendernya, ditambahkan sendiri. Untuk harganya di sini. Nah, ini teman-teman bisa cek lagi harganya di situ. Kemudian di lampu DRL di bagian fender ini juga difungsikan sebagai sen, karena kalau sen di bagian sini itu tidak kelihatan karena tertutup oleh winch nih. Ini harusnya di bawah lampu utama itu ada lampu sen, cuma karena tertutup winch yang super gedem ini, makanya nggak kelihatan. Jadi kita pindah di bagian fender ini juga difungsikan sebagai sen. Nah, ini teman-teman langsung bisa lihat nanti videonya di situ. Nah, itu kalau sen ya, sen kiri, sen kanan juga bisa. Oke, ini teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini ada axle guard. Nah, ini axle guard yang lumayan cakep nih. Ini sebagai pelindung juga, dan membuat bagian kaki-kaki ini tidak nampak kosong dan tidak nampak cingkrang banget. Nah, ini nampak lebih padat nih teman-teman. Nah, keren ya.
Oke, untuk bagian perlampuan atas, di atas ini juga ada lampu, bentar. Lampu roof lamp nih, bagian atas ini dipasangkan lampu roof lamp dan pas di kacanya dan dia rata dengan atap. Nah ini teman-teman harus rata dengan atap. Karena apa? Karena sewaktu-waktu kalau RC ini dibuat main dan dia kelontang, kalau lampu roof lampnya itu di atas atap bakalan patah. Yakinlah bakalan patah. Kita nggak tahu nanti kelontangnya seperti apa. Kelontang keras atau terguling yang sangat pendek. Ya dijaga-jaga aja. Untuk pemasangan roof lamp itu harusnya rata dengan atap. Nah ini teman-teman, ini sudah dipasangkan rata dengan atap dan benar-benar di atasnya kaca pas ya. Oke, untuk ubahan lain tidak ada dan nah nanti jeroannya kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Oke, di sini Om Ewa juga mengganti velgnya. Ini velg versi bedlock dengan model seperti ini. Ini nampak scale nih kalau velgnya seperti ini. Ini velg backlot dengan bintang. Nah ini velg-velg yang sering digunakan motifnya di Rubicon 1:1-nya, mobil Rubicon aslinya. Kemudian untuk roda kita menggunakan roda dari Good Life. Oke, ini Good Life sponsornya dari Om Yandi. Wih, mantap. Dan roda ini benar-benar scale banget dan dia cocok dipasangkan di MN128. Teman-teman bisa lihat nih, fendernya pas banget, presisi cuy. Dan dilihat bagian depan juga pas. Kemudian saya suka ya kalau kita belok di sini nggak gasruk dong ke bagian fender dalam, nggak gasruk teman-teman. Dan benar-benar pas, masih ada sisa 3 atau 2 mili di bagian dalam situ. Keren yuk. Roda ini di angka 35 mili lebarnya dan 90 mili untuk OD diameter luar, dan dia menggunakan velg 1,9 inch bedlock metal. Oke. Kemudian oh iya, terpasang aksesoris nih, dongkrak Jack Rock. Ini dongkrak di atas. Ya, sepertinya Om Ewa tidak terlalu suka dengan roof rack ini ya. Karena ini nampak terlalu kegedean roof racknya. Coba kalau roof rack ini diganti dengan yang jauh lebih tipis, nanti kita akan gantilah. Tapi ya pesan gitu. Karena memang roof rack yang model metal dan harus tipis tuh ya memang harus di custom. Belum ada untuk optional part di toko. Oke, kemudian teman-teman, bagian belakang ini sudah ditambahkan improvement lain nih. Ini ada bumper di bagian belakang sudah metal dong. Ini dengan segel. Oh, segel yang satu mana ini? Nanti kita akan cari ya. Segel satu ini copot. Nah ini mungkin waktu pemasangan, jadi nanti kita akan cari tetap ada. Ini ada segel yang besi, kemudian di sini ada bolongan. Ini bolongan ini nanti teman-teman bisa tambahkan lampu bumper, boleh. Nanti Om Ewa akan juga tambahkan. Nah ini karena belum sempat aja. Kemudian untuk gardan belakang sudah metal sama dengan gardan depan. Menggunakan link hub juga metal yang silver ini ya teman-teman. Oh iya, shock ini juga menggunakan metal dan dia sudah oil shock nih. Lumayan lah untuk soft-softnya ini juga cukup lumayan. Om Ewa menggunakan oil dengan spesifikasi di 800 CST karena body Rubicon ini hard body dan berat nih teman-teman. Oke, untuk tampilan di samping tidak ada ubahan lain nih teman-teman, nggak ada, masih originalan semua untuk per body-bodiannya, dan ini masih menggunakan warna asli dari Rubicon MN128 dengan warna metallic grey. Nah kita akan jempalikan dulu ya. Nih bagian bawah bisa nampak lebih leluasa di sini, gardan metal, kemudian Om Ewa menggunakan link yang metal juga. Nah ini ada kombinasi link nih Om Ewa yang pakai ini, warnanya aja sebenarnya. Yang bawah ini silver, yang upper link ini warnanya titanium. Kenapa kok dibikin kayak gitu? Yang biar nampak yang silver ini kayak gini, agak lebih apa ya, kontras lah daripada yang upper linknya. Ya menurutku sih elegan. Kalau menurut teman-teman gimana? Ini tampilan warna linknya.
silver kombinasi dengan titanium grey, ya harus beli link 2 dong. Iyalah, beli 2 set link gitu. Kemudian untuk kopel sudah menggunakan metal dan ini besar banget ini teman-teman. Mau serungkat apa yang teman-teman main kayak gimana ya, tetap kopel ini buah kok. Ini kopel yang sangat besar dan bener-bener besar. Nah ini teman-teman. Oke, ini kopel dengan XVD ya, ini joinnya sudah XVD. Ini tidak terlalu nekuk stres dan ini lihat settingannya lurus. Nah hampir lurus nih, sip lah. Oke, untuk link ini juga sudah di setup rigid. Nah ini udah rigid banget teman-teman, jadi anti giola. Oke, untuk oh iya teman-teman bisa tadi lihat ya sapilnya rodanya ya. Nah ini bisa diputar dengan sangat ringan. Ini mengartikan bahwa gearbox sistemnya itu lancar, tidak ada kendala, tidak ada yang seret, tidak ada yang terlalu rapat, dan ya seperti ini feelnya nyaman. Jadi ini kalau digerakkan oleh motor akan menggerakkan sistem gearbox ini dengan sangat mudah dan tidak terlalu membebani kinerja motor. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mau ngecek RC-nya, cek silahkan RC-nya diambil, kemudian coba diputar pakai tangan. Kalau dipakai tangan diputar aja nih berat, otomatis beban motornya juga seberat itu. Apalagi nanti kalau dia masih nanjak-nanjak dan lain-lain nih teman-teman. Ini bener-bener ringan kok. Wih, pakai tangan satu ya. Nah, layat-layat karena kan shocknya. Nah ini teman-teman. Oke, yuk kita bongkar gimana? Kita lihat dalamannya. Oh memang dikasih apa ini dalamannya? Oke. Yang penasaran, oh iya, untuk sistem bongkar pasang bodi ini memang tidak memakai magnetik teman-teman, karena mempertimbangkan dan mengingat serta memutuskan lah kayak apa aja diputuskan. Ini emangnya lagi sidang. Nah, memang menggunakan mounting aslinya dengan perbautan. Jadi ada 8 baut, 1 2 3 4, 1 2 3 dan 4. Biar apa? Biar kalau ini misalkan kelontang-kelontang dan ini RC skala kecil dengan wheelbase pendek, otomatis bakalan resiko banget dia terjungkal. Meskipun kita sudah setup sebaik mungkin dengan ground clearance yang sudah mepet tanah, dan untuk counterweight yang sudah difokuskan depan, ya tetap dengan wheelbase pendek, dia tetap resiko kelontang. Karena dia resiko kelontang yang sangat tinggi atau terbalik sangat tinggi, maka bodi ini harus dibuat sekuat mungkin. Jadi dia bisa diangkat bodinya aja kayak gini. Karena bobot kit ini diangkat 4 kilo teman-teman, bener 4 kilo, 3,9. Nah kemudian kita akan coba bongkar ya. Oke, kita akan coba bongkar, kita akan sepilkan bagian dalamnya langsung yuk. Oh ya, belum. Sebelum kita bongkar, nih Om mau tunjukin untuk penggantian baterai masih standar nih teman-teman. Kita masih leluasa menggunakan baterai tipe 2S Li-ion, nggak masalah. Yang penting misalkan baterai ini habis, kita bisa dengan mudah swap dengan baterai baru. Di bagian belakang sini ini dengan konektor XT60 nih. Ops. Nah ini sambil baterainya Om Ewa charge dulu karena baterainya juga sudah mulai habis. Nah ini baterai dengan menggunakan XT60, soket 3 pin, XT60 nya ada di bagian sini. Kita bisa tutup dan kita kunci kembali. Teman-teman harus punya spare baterai kayak gini tuh 2 atau 3 ya kalau kita main, karena untuk penggantiannya cukup lumayan, 30 menit habis nih. Oke, kita akan coba bongkar. Oke teman-teman, ini sudah mulai terpisah antara bodi dan chassis. Nah kita amankan dulu nih perbaut-bautannya nih. Lumayan ya. Nanti kalau misalkan ini benar-benar di maintenance dan terpaksa maintenance-nya saat mabar ya agak sedikit kerepotan. Cuma percayalah teman-teman, kalau MN128, MN86 KS ini
minim banget maintenance kecuali kalau kita sedang memang ada jadwal maintenance. Jadi jarang banget dia saat mabar tuh rewel tuh jarang. Jadi ya memang harus ditutup rapat seperti ini. Karena memang ini RC yang badak, jarang rewel. Kecuali kalau memang sedang di waktunya maintenance. Nah ini teman-teman, ini sudah terbuka, masih ada perkabelan. Ini ada beberapa kabel, yang ini ada soket untuk realistic lamp bawaannya nih teman-teman. Masih ada soket realistic bawaannya, dia sudah menggunakan receiver X6 DC dan kita custom untuk jalur persoketan realistic lampnya kembali ya. Jadi ini sudah di custom untuk rewiring ulang jalur di perakitannya. Nah ini teman-teman, untuk bagian bodi di bagian sisi dalam ini tidak ada ubahan, cuma ada beberapa tambahan fitur. Yang ini untuk sen running LED-nya, kemudian ini lampu realistik bawaannya si MN128 yang hanya terpakai di bagian belakangnya saja, karena depan sudah diganti dengan modul lampu Angry Grill dengan Angel S. Susah amat nyebutnya. Dan ini perwiringan sudah kita wiring ulang. Ini ada soket untuk sen, ada soket untuk roof lamp, dan ada soket untuk realistic lamp untuk bagian belakang. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kitnya, nah ini kitnya nih teman-teman. Nah sudah nampak seperti ini, teman-teman bisa lihat setupnya. Ini benar-benar clean, benar-benar clean. Nih teman-teman bisa dilihat. Nah ini kitnya benar-benar clean, tidak ada aneh-aneh di sini, karena setup dari MN128 pabrikan itu sudah cukup bagus untuk desainnya, untuk artikulasinya juga lumayan bagus. Jadi tidak ada tambahan custom link, custom apapun tidak. Ini pakai murni partnya 128-nya sendiri. Kemudian Om Ewa menggunakan electrical di bagian power terrain ini pakai Fusion SE dengan 1800 kV kalau tidak salah ya. Bentar. Ini dengan 540 spek ya, bener. Ini yang versi 1800 kV. Sebentar, kok tidak ada keterangannya di sini. Kalau tidak salah ya teman-teman, ini pakai Fusion SE dengan spesifikasi 1800 kV. Kemudian gearboxnya kita menggunakan gearbox metal dong, gearbox metal, pinion metal, spur metal, dan bagian ini juga full metal. Kemudian untuk transfer case ini sudah metal, untuk couple transfer case juga sudah metal. Kemudian untuk penggerak steering Om Ewa menggunakan servo SPT. Nih teman-teman, servo SPT 35 kilo dengan horn metal dan link servo metal serta link steering metal. Untuk C-hub semuanya full metal. Shock oil shock, kemudian tower sudah metal, kemudian mount, body mount ini juga sudah metal. Nah yang belum metal untuk bagian baterai tray ini masih menggunakan baterai tray bawaannya, belum diganti metal karena masih enak dan mengurangi bobot di bagian belakang. Sebenarnya fungsinya sih itu. Kalau ini diganti metal juga nanti bobotnya akan cenderung imbang. Nah ini yang kurang baik lah menurut Om Ewa ya. Kalau menurut teman-teman ya bebas. Kalau ininya plastik kan jauh lebih ringan, jadi beratnya biar tumpuannya masih di depan gini, karena berat depan itu masih lumayan. Di sini ada pemberatnya, ada winch, ada servo yang besar, ada motor sudah di depan, gearbox sudah di depan, dan ada bumper metal yang di depan. Nah ini yang belakang bumper metal aja yang bagian belakang gitu. Kemudian ini apa nih, kotak untuk servo, bukan, ini kotak untuk ESC winch. Nah ini ESC winch mat Om Ewa, dan ini menggunakan ESC winch 30 ampere yang sudah dimodifikasi. Dia PNP langsung ke receiver tanpa baterai eksternal dan dikasih inverter juga. Dan kita bisa lihat ya arusnya yang keluar berapa. Kita akan langsung maksimalin nih teman-teman. Tuh 8,32 volt ini sudah maksimal. Ini 0. Jadi arusnya dia bisa berputar nih. Tuh
Dan di dalam satu kotak ini ada 2 modul winch. Nah, ini untuk winch bagian belakang. Nanti sekiranya dia mau dipasangkan winch bagian belakang, soketnya winch sudah siap, channelnya sudah siap, tinggal dipasang aja. Dan sementara ini menggunakan single winch bagian depan saja. Nah, ini juga sudah ready, tinggal mainkan saja untuk winch bagian depan. Kemudian untuk saklar Om Ewa taruh di atas ini. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk menyalakannya saja. Karena kalau kita buka cup, karena MN128 itu cupnya bisa dibuka, kita langsung tonyok saklar di sini, RC-nya nyala, kita tutup lagi. Dan saklar ini terlindung dari benturan, dari gesekan, tanah, dan lain-lain. Karena dia sudah sangat aman di posisinya itu. Gitu, ini teman-teman, bisa dilihat. Untuk artikulasinya juga cukup baik. Dia menggunakan servo on axle, jadi tidak perlu panhard di sini. Dia bisa menggoyang-goyangkan steering dan roda secara leluasa dengan torsi yang maksimal tanpa perlu takut untuk terjadinya body roll. Nah, karena servonya sudah on axle. Nah, servonya ini juga sudah servo yang sangat besar, otomatis dia memiliki torsi yang sangat kuat juga. Nah, medan apapun ya bolehlah dilibas langsung gas gitu teman-teman. Oke, untuk ubahannya seperti ini teman-teman. Simple ya, iyalah simple, tidak ada yang perlu kita ulik-ulik lagi. Dan ini menggunakan receiver X6 DC. Hanya motor, ESC sudah include, kemudian baterai ada di belakang dengan extension dipanjangkan sampai belakang dan menjangkau baterai. Kemudian untuk Dumbo RC-nya dia ada di sini, receivernya sudah include realistic lamp dan di wiring ulang. Kemudian untuk ESC winch sudah double di sini dan support untuk winch depan dan belakang. Yang belakang belum ready tetapi sudah support siap. Kemudian untuk gear-gearnya sudah full metal semua, bearing full bearing semua. Nah, ini yang penting teman-teman, full bearing semua. Nah, ini tinggal nanti kita gas aja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk MN128 versi ini. Mungkin teman-teman bisa ada sedikit gambaran lah, sedikit. Aku percaya teman-teman memiliki imajinasi dan upgrade yang jauh lebih bagus daripada ini. Ini sebuah gambaran kecil aja teman-teman. Sebagian teman-teman yang ada yang butuh gambaran dan referensi, setidaknya nanti teman-teman bisa melakukan improvisasi di kit ini. Nah, kit ini seperti ini, jadi teman-teman punya gambaran, oh mau tak kasih sama gitu. Nah, untuk caranya Fusion SE masuk ke sini, apakah dia mentok atau enggak, ini banyak yang sekali teman-teman tanyakan ya, karena di sini ada sedikit colokan nih teman-teman. Nah, ini untuk Fusion RE karena dia offset sedikit. Nah, ini kita colok aja pas gitu, tetapi grillnya masih aman. Nah, dan pun tertutup oleh winch. Sip kan, cakep. Tidak ada yang perlu dicoak-coak lagi. Di body hanya coakannya di sektor ini aja karena fusionnya agak sedikit offset. Nice. Oke, gitu teman-teman. See you next time. Sampai jumpa lain waktu. Salam satu hobi. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian memiliki gambaran lebih daripada ini. Ini hanya sekedar sharing dan gambaran buat teman-teman. Semoga ada sedikit, ya setidaknya referensi lah buat teman-teman yang saya percaya kalau MN128 ini RC sejuta umat. Oke teman-teman, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Kekuatannya gimana nih torsinya? Mau disepirin enggak? Waduh, siap. Coba ya, kita akan nyalakan. Oke, sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye bye and see you. Bye. Oke, baterainya hanya untuk ngetes saja ya. Nanti nggak pakai baterai itu. Kalau mau ngecas dulu kelamaan. Oke, kita akan coba dengan speed yang paling pelan. Nah, segini ya. Ini paling pelan pol. Kita kasih roda. Apakah dia mampu melewati? Wah, mulai nanjak. Mulai nanjak, mulai nanjak. Tambah lagi, tambah lagi. Semakin tinggi tanjakannya. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Nice. Meleot nih rodanya. Meleot rodanya. Wow. Wow. Wow.
Wow, 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 wow. Masih jalan kah? Masih dong. Wes, masih dong. Nice. Nyerimpet nih, nyerimpet. Kita ambil. Nice. Aduh, baterainya jatuh. Baterainya jatuh, guys. Wow. Oke, nice. Cukup. Udah cukup tahu.